siapa yang duduk di sini? Ada tuh. Ini enggak. Cek Bareskrim. Suara dari PH. Suara dari meja PH, jelas? Cek, suara dari penasihat hukum di Bareskrim diterima bagaimana? Cek. Siapa yang Pak, suara Bareskrim jelas diterima di meja PH dan meja PN, Pak. Terima kasih, Pak. agak dibesarin volumenya kalau yang di Bareskrim. Cek. Bapak, izin Bapak, volume dari Bareskrim dan suara sudah bagus, Pak, sudah jernih dan jelas, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Kita yang mana itu? Oh iya, tengah atas. Baik, hadirin dimohon berdiri, majelis hakim akan memasuki ruangan sidang. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum. Sidang perkara nomor 221 atas nama terdakwa Muhammad Rizik bin Said Hussein bukan dinyatakan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara sidang hari ini adalah tujuan keberatan ya dari pihak terdakwa. Sekarang sudah ada penasihat hukum terdakwa. Kemarin surat kuasa yang masuk itu hanya satu perkara ya, perkara nomor 221. Baru itu yang masuk surat kuasanya. Betul majelis, karena kan sidang berikutnya kita tidak hadir. Ya. Jadi kita bicara perkara 221 sekarang nih. Perkara nomor 221. Baik. Ini ada surat masuk, saya lihat ini. Oh, terdakwa belum ada. Terdakwa bisa ditampilkan, Pak. Nah, majelis hakim belum memerintahkan jaksa untuk menghadirkan. Kami menunggu perintah majelis. Oke. Sambil menunggu terdakwa, kita cek surat kuasa dulu ya, biar lengkap lagi. Ya, saya cek dulu ini masuk kemarin. Satu ya. Kalau begitu, karena ini kan satu-satu kita sidangkan, nanti sidang berikutnya sebentar ini selesai ini baru dia.
Silakan kembali dulu. Baik. Kemudian saya tanya dulu kepada terdakwa Habib. Ini ada nota keberatan atau eksepsi yang sampai kepada kami dikirim melalui dinas ya ke kantor ini melalui dikirim. Apakah benar ada keberatan terhadap surat dakwaan diajukan? Ya. Benar ya, baik ya, penasihat hukum ini ada di sini penasihat hukumnya. Ini ada dua penuntut umum, ada dua keberatan. Kalau begitu, apakah dibacakan dulu baru diserahkan ke penuntut umum? Dibacakan aja dulu ya dari penasihat hukum. Ini saya lihat cukup tebal ini, yang satunya kalau ya. Jadi ini adalah keberatan ya. Yang kita paham itu kan keberatan terhadap dakwaan penuntut umum ya. Ini adalah waktunya keberatan. Apakah Habib siap untuk membacakan keberatannya? Terima kasih Majelis Hakim. Saya sebagaimana prinsip saya sejak semula, saya memohon kepada Majelis Hakim agar pembacaan eksepsi ini bisa dilakukan dalam sidang offline. Sidang yang saya dihadirkan dalam ruangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Terima kasih Majelis Hakim. Baik. Ya, izin. Oleh karena penetapan persidangan ini adalah online, kami mohon kiranya Majelis Hakim meneruskan persidangan ini dengan online. Terima kasih. Mohon maaf Majelis, interupsi. Ya. Sebagaimana permintaan kami di awal, bahwa sidang online ini pun tidak sesuai dengan aturan KUHAP. Itu pertama. Yang kedua, tata cara sidang online pun tidak kita terapkan dengan sempurna sesuai dengan Perma nomor 4 2020. Ya, di mana penuntut umum mengirim terlebih dahulu melalui e-pos, elektronik pos, kemudian didistribusikan, dicek dulu. Kemudian juga di ruang tempat terdakwa tidak boleh hadir ada penuntut umum karena di dalam Perma yang boleh hadir di situ hanya petugas IT, terdakwa, penasihat hukumnya, sama petugas rutan. Jadi banyak sekali sudah pelanggaran yang sudah terjadi dalam proses persidangan online ini. Dan kami mohon sekali lagi kepada Majelis Hakim agar membuat penetapan baru menjadikan sidang ini berikutnya ya bisa ditunda sebetulnya hari ini untuk kami eksepsi bisa menetapkan dengan penetapan baru yaitu sidang normal secara offline saja. Demikian dari kami, Majelis Hakim yang mulia. Ya. Oleh karena persidangan online diatur dengan Perma nomor 4 tahun 2020 dan setahu kami belum ada peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan yang mengatakan Perma 4 tahun 2020 tidak sah. Maka Perma nomor 4 tahun 2020 tetap berlaku dan penetapan awal juga dari Majelis Hakim tetap menyidangkan perkara ini dengan online. Untuk itu kami tetap meminta supaya persidangan online dan apabila memang Majelis Hakim berpendapat lain, kami serahkan kepada Majelis Hakim. Terima kasih. Jadi sebetulnya Majelis Hakim yang dipikirkan itu ya, bukan masalah online offline-nya. Karena kecuali ada gangguan audiovisual, itu mutlak, itu tidak bisa dijalankan secara online. Tetapi yang paling mendasar di sini sehingga ada online offline itu atau ada online ini khususnya semata-mata hanya karena masalah pandemi COVID itu ya, kalau mengenai offline, nah sebenarnya situasi itu aja
kalau situasinya tidak akan terjadi potensi kerumunan yang membahayakan, ya itu kan yang paling mendasar ya. Itu aja sebenarnya. Jadi makanya tidak perlu terlalu dipertentangkan mengenai masalah persidangan ini online offline, karena dasarnya semua sudah ada. Dasarnya ada. Yang paling penting kalau misalnya terjadi persidangan online, ya ini kualitas audiovisual memang bagus. Kita ngomong langsung respon cepat. Karena hak terdakwa yang paling penting juga di persidangan ini kan untuk menanggapi bukti-bukti yang diajukan oleh jaksa. Utamanya saksi bisa didengarkan secara utuh keterangan yang disampaikan di sini. Jadi bisa ada langsung memberikan sanggahan. Kan itu yang paling penting di situ, jangan ada yang terpotong kalimatnya, ada yang terputus kalimatnya, kan di situ. Kalau itu betul-betul bisa secara jadi saya kira tidak mengganggu kualitas persidangan. Nah, kalau situasinya hanya itu tadi yang mendasari ya, bahwa jangan sampai terjadi pelanggaran protokol kesehatan. Nah, ini yang majelis hakim hindari, jangan terjadi pelanggaran protokol kesehatan. Kalau di dalam persidangan bisa jaga, ya di luar lagi nanti berpotensi bagaimana. Itu yang majelis hakim amati ya. Dan ini juga majelis hakim tetap tidak kaku dengan situasi seperti ini, hanya keadaan aja kita lihat. Kalau memang dimungkinkan, ya kan ada ada jalannya, kan begitu ya. Jadi kita tidak perlu terlalu berdebat dulu di sana. Majelis Hakim, ya. Mohon pertimbangan lagi. Kalau pertimbangannya COVID, ini Kementerian Pendidikan saja sudah mulai membuka sekolah tatap muka. Artinya anak-anak yang rentan pun daya imunnya itu sudah bisa dilakukan sekolah tatap muka. Ini sudah mulai terjadi nih di beberapa kota. Bekasi sudah mulai 50%, Pasuruan, Blitar, semua sebetulnya sudah mengarah kepada normal kembali. Ya. Jadi kalau alasannya COVID, saya kira bisa kita terapkan protokol sebagaimana pada hari ini. Ya. Ini tidak masalah sebetulnya kita lakukan. Pengunjung sidang juga bisa kita atur demikian. Ini bisa kita buktikan. Yang di luar itu pun bisa dihimbau. Toh yang di luar itu kan ada petugas keamanan lain. Tidak ada sangkut pautnya dengan jaksa penuntut umum, karena jaksa penuntut umum tidak berkaitan dengan masa yang di luar untuk pencegahan COVID ini. Nah, saya kira kami sekali lagi meminta sebagaimana permintaan kami di awal persidangan agar sidang ini dilakukan secara normal alias offline. Karena kalau mau diterapkan aturan online itu nggak boleh ada jaksa penuntut umum di ruang tahanan situ. Kita baca saja Perma nomor 4-nya. Jadi mohon kembali Majelis Hakim, ini permintaan kami dan permintaan terdakwa, karena di pasal 2 pun di Perma itu menyebutkan dapat, online itu kan dapat. Jadi bukan sebuah imperatif tetapi fakultatif ya sifatnya. Jadi tidak memaksa berdasar pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam keadaan tertentu. Nah, keadaan tertentu ini semua kita di negeri ini sudah menuju sekolah tadi sebagai contoh. Sekolah sudah mulai normal, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang lain juga sudah dilakukan secara normal, walaupun tetap dengan protokol yang ketat yaitu jaga jarak itu. Jadi kami sekali lagi meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mulia agar persidangan ini bisa dilakukan secara normal. Karena barusan saja sidang tadi, terdakwanya sama, dalam peristiwa yang sama, terdakwa dikenakan pasal 55, ya, turut serta, tetapi toh bisa dihadirkan. Jadi kami mohon sekali lagi pertimbangan dari majelis untuk mengubah penetapan online yang lalu. Demikian Majelis Hakim. Jadi itulah bukti ya, saya menjelaskan sedikit lagi ya. Jadi sebagaimana tadi arahan dari Majelis Hakim, bahwa persidangan online ini bukan masalah saat tidaknya peraturan yang kami catat, tetapi karena adanya protokol kesehatan. Yang jadi pertanyaan nanti, siapa yang menjamin bahwa semua pengunjung yang keluar itu mentaati protokol kesehatan? Dan siapa yang akan bertanggung jawab? Mengenai tadi, penasihat hukum mengatakan kalau menurut Perma nomor 4, jaksa nggak ada di ruang sidang Barreskrim, sekarang juga penasihat hukum ada di ruang sini. Jadi mungkin jadi pertimbangan bagi Majelis Hakim, kami setuju bahwa yang kita jaga adalah protokol kesehatan, karena tidak ada satupun yang menjamin pengunjung-pengunjung yang di luar tidak melaksanakan
protokol kesehatan. Demikian Majelis Hakim. Ya baik ya, jadi kami tampung semuanya ya. Kami tampung semuanya. Dan itulah bukti bahwa majelis hakim sebenarnya bukan semata-mata mengenai masalah online offline-nya itu ya. Adanya tadi juga terdakwa diperiksa secara offline. Itu semata-mata hakim mengamati, majelis hakim mengamati bahwa ini tidak berpotensi terjadi pelanggaran protokol kesehatan. Itu aja sebenarnya. Jadi penekanannya di sana. Majelis Ini saja ini juga sudah digoreng terus di luar ini masalah adalah bentuk intimidasi ini sudah terlalu jauh ya, nggak ada anu ke sana. Betul-betul majelis hakim itu hanya mengamati saja potensi pelanggaran protokol kesehatan, hanya itu aja dasarnya. Jadi saya kira supaya kita tidak terbuang waktu, bisa kita gunakan secara efisien waktu persidangan ini. Nanti majelis hakim masih tetap akan bukan tidak memperhatikan ya keinginannya secara offline, tetap kita perhatikan dengan melihat situasi juga gitu. Jadi bukan bahwa ini sudah terkunci nggak bisa online offline gitu, nggak. Tetap situasi aja kita lihat. Kami mohon kalau bisa majelis hakim sidang disekor dulu ya, untuk supaya kita punya waktu memikirkan bersama. Lagi pula ini kan nanti dalam teknis persidangannya, ketiga perkara yang majelis hakimnya sama dalam proses pemeriksaan. Ini kami usulkan saja. Kami siap untuk menggabungkan ketiga pemeriksaan perkara dalam satu persidangan. Tinggal dibuka dengan menyebut nomor perkaranya. Bagi kami itu tidak masalah, soal-soal yang demikian. Jadi teknis itu kan bisa kita sepakati. Hanya saja terdakwa sudah menyatakan dan meminta. Sementara sidang online itu justru harus permintaan dari terdakwa. Tapi saat ini, dalam perkara ini, terdakwa justru meminta untuk offline. Itu persoalan prinsipnya majelis hakim. Jadi kami bukan soal memperlambat persidangan atau tidak, tapi terdakwa meminta untuk sidang offline. Karena sidang online itu sekali lagi kami nyatakan di dalam teksnya ini harus atau atas permintaan juga dari terdakwa baru bisa online. Itu pun dapat. Prinsipnya sidangnya tetap offline di pasal sebelumnya, di ayat sebelumnya. Jadi dengan demikian kami berharap pertimbangan-pertimbangan potensi pelanggaran protokol kesehatan ini bisa kita sepakati bersama untuk dalam ruangan ini terutama kita terapkan prokes itu. Untuk di luar, di situ saya lihat ada mobil Satgas Penegak Aturan Prokes. Jadi bukan urusan jaksa penuntut umum untuk mengatur-ngatur itu ada petugas yang lain, yang satgas tersendiri, bisa dimintakan kepada Pemprov, bisa dimintakan kepada kepolisian, bisa dimintakan kepada Satpol PP. Jadi banyak sekali cara yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan protokol kesehatan itu. Nah, prinsip utamanya sekali lagi terdakwa memohon persidangan ini dilakukan secara offline atau normal. Demikian majelis hakim. Ya, ada satu lagi? Ya. Diringkaskan aja Pak ya. Ya, diringkas yang mulia. Terima kasih yang mulia. Untuk menanggapi apa yang dikatakan jaksa tadi, khawatir ada berkerumun di luar, kami nanti bisa menghimbau kepada para pendukung, insya Allah bisa mereka menonton di rumah. Satu itu terjawab. Kemudian yang mulia, saya melihat tata cara sidang online untuk khusus di Mabes Polri itu ya. Terdakwa sekarang ini menurut pendapat kami bukan duduk di kursi terdakwa. Karena kalau dia duduk di kursi terdakwa duduk di kursi terdakwa itu kursi terdakwa hanya ada di ruang sidang pengadilan. Yang dikatakan ruang sidang pengadilan majelis seperti di tempat kita ini ada bendera merah putih, ada bendera, Mohon izin interupsi ada majelis. bendera pengayoman, Sebentar. ada bendera pengayoman, dan ada burung Garuda. Nah, kursi terdakwa hanya ada di pengadilan, tidak ada di tempat lain di dunia ini. Kursi terdakwa itu hanya ada di pengadilan. Mengingat ruangan yang di Mabes Polri itu tidak memenuhi persyaratan ruangan pengadilan sebagaimana yang dimaksud, maka itu menurut kami tetap tidak sah terdakwa duduk di
kursi di kantor Mabes Polri itu berdasarkan peraturan Mahkamah Agung, ya, berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Agung, ada peraturan yang mengatur yang mulia tentang ruang sidang. Yang dimaksud ruang sidang, dimaksud ada kursi terdakwa, ada majelis hakim, ada jaksa penuntut umum, ada penasihat hukum, dan persyaratannya ini kalau tidak ada bendera Mahkamah Agung di sana dan ada bendera merah putih, itu bukan kursi terdakwa menurut pendapat kami yang mulia. Baik ya, kami tampung ya semuanya. Jadi yang jelas kalau mengenai masalah itu Pak, itu di sini sudah lengkap ya, karena kan sumbernya di sini persidangan ini. Perma nomor 4 tahun 2020 itu adalah hukum khusus daripada hukum khusus. Ya, itu di kampus kan diajarkan. Jadi ada hukum khusus daripada hukum khusus. Hukum acara pidana ini, KUHAP, itu kan hukum khusus untuk acara. Ada lagi hukum khusus sekarang yang kita pakai adalah Perma nomor 4 tahun 2020 karena masalah keadaan seperti ini. Jadi institusinya tidak seperti apa yang disampaikan tadi. Harus ada bendera di sana, enggak, tetap di sini. Karena ini adalah hukum khusus daripada hukum khusus. Nah sekarang ini kami majelis hakim tinggal melihat aja ya situasi apakah memang memungkinkan, tetap longgar aja, bukan artinya harga mati, enggak boleh. Ini hanya semata-mata dari awal kami sampaikan masalah Majelis Hakim yang mulia, pandemi COVID aja, hanya itu aja. Ya, jadi kita sambil berjalan, jadi supaya efisien waktunya. Ada mau disampaikan siapa? Majelis Hakim yang mulia, terdakwa ingin menyampaikan sesuatu, mohon izin. Karena pengadilan ini Majelis Hakim yang paling menanggung segala akibatnya adalah terdakwa. Jadi saya mohon betul agar kemaslahatan terdakwa harus betul-betul menjadi pertimbangan utama bagi Majelis Hakim, begitu juga bagi jaksa penuntut umum. Karena apapun yang terjadi di persidangan ini, dari mulai saat ini sampai vonis nanti, itu saya selaku terdakwa yang akan menanggungnya dan yang akan menjalaninya. Karena itu sekali lagi saya mohon dengan kerendahan hati kepada Majelis Hakim yang mulia, sebagaimana tadi disampaikan oleh pengacara kami, agar melalui sidang ini bisa ada penetapan, agar sidang-sidang ke depan dilakukan secara offline. Nah kalau ini bisa dilakukan, insya Allah saya bersama pengacara akan mengikuti sidang dengan tertib, dan kami akan melakukan himbauan-himbauan kepada masyarakat untuk kita bersama-sama menjaga jangan sampai terjadi klaster baru, karena penanggulangan COVID-19 merupakan tanggung jawab kita bersama. Terima kasih Majelis Hakim. Baik, itu kami tampung semuanya ya. Kami tampung semuanya sambil berjalan. Jadi begini, Majelis Hakim akan mengkaji terus juga keadaannya. Majelis Hakim tetap mengkaji keadaan mengenai permohonan dari terdakwa. Ya, karena ini permohonan terdakwa untuk dilakukan sidang offline, penuntut umum mengajukan online. Majelis Hakim lebih awal sudah menetapkan, belum sidang dibuka kita sudah membuat penetapan ini akan dilakukan sidang online karena dasar semata-mata mengenai masalah pandemi COVID. Hanya itu aja anunya masalahnya. Sehingga sekarang ada usulan, ada permohonan seperti ini, Majelis Hakim tetap akan mengkaji terus. Ya, kalau masalah ini bisa berubah-ubah situasinya, ya tergantung keadaan aja. Keadaan. Yang jelas sekarang kita paling substantif adalah bagaimana persidangan ini bisa berjalan secara berkualitas seperti yang disampaikan Habib di awal-awal sidang juga, sama singkat terus itu. Kita berusaha secara berkualitas. Nah, kalau saya melihat sekarang untuk sementara ini kan sudah bagus audiovisualnya. Jadi barangkali supaya kita tidak terbuang-buang waktu saja, ini membuang waktu. Ini untuk sementara sekarang ini keberatan yang disampaikan ini ada tertulis ke sini, sudah bisa kita masuk ke